Shalom adik-adik. Kurang semangat ya kak, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Nah gitu dong, kita hari ini mau sekolah minggu nih adik-adik, makanya kita harus semangat. Nah sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita bacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang kita membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik sudah membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Nah sekarang kita waktunya untuk memulai ibadah nih. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan atas kasih-Mu yang begitu besar untuk kami semua. Sebentar, adik-adik mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Ku tahu ku tak mampu
ini kami ingin mau semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Masih ada semangat? Masih dong Kak. Wah, belum ada suaranya. Sekali lagi ya. Masih ada semangat? Masih dong Kak. Oke, Kak Gebi, siapa sih jagoannya Kak Gebi? Pastinya Tuhan Yesus dong. Kita mau nyanyi ya jagoan kita. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Captain Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Yesus Tuhanku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kita ulang lagu ini dari awal ya adik-adik. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kita sambung ya dengan lagu I Love You Jesus. Sekali lagi katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Thought about deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep down in my heart. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Oke, nah adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kembali lagi bersama kita Kak Joey dan Kak Christian Nah, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16.
Nah, cerita kali ini bercerita tentang Kain dan Habel. Pasti udah pada kepo kan ceritanya? Yuk sama-sama kita dengerin ceritanya. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, adik-adik masih ingat nggak siapa manusia pertama yang ada di bumi? Namanya Adam. Iya betul adik-adik, namanya adalah Adam. Dan Adam ini memiliki seorang istri yang bernama Hawa. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, mereka pergi dari Taman Eden dan mereka mempunyai 2 orang anak yang bernama Kain dan Habel. Wah Kak Joy, kakaknya siapa ya? Kakaknya, yaitu yang pertama ya, bernama Kain dan adiknya bernama Habel. Kita ulangi sekali lagi ya Kak ya. Kakaknya namanya Kain. Adiknya namanya Habel. Nah adik-adik, 2 kakak beradik ini mereka punya pekerjaan yang berbeda loh. Kain itu seorang petani. Artinya dia punya ladang, dia menanam sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan adiknya Habel, dia adalah seorang peternak adik-adik. Dia punya banyak kambing dan domba yang dia gembalakan. Nah adik-adik, setelah tahu pekerjaan mereka sehari-hari, mereka itu ternyata punya kebiasaan loh adik-adik, yaitu mempersembahkan hasil pekerjaan mereka. Tadi kita udah tahu Kain pekerjaannya apa Kak Christian? Petani. Petani, kira-kira apa sih yang dipersembahkan? Tentu saja hasil tani Kain adik-adik, seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, tapi kalau Habel dia mempersembahkan hasil ternaknya, seperti anak domba yang sulung beserta lemak-lemaknya. Wah, gemuk ya Kak ya? Gemuk banget Kak Christian. Nah adik-adik, setelah mereka mempersembahkan korban mereka masing-masing, Tuhan melihat korban mereka. Dan ternyata Tuhan sangat senang dengan korban yang Habel berikan. Wah, kenapa tuh Kak ya? Karena gini adik-adik, Habel memberikan persembahannya dengan hati yang tulus. Habel cinta sama Tuhan. Sedangkan Kain memberikan persembahan dengan hati yang tidak tulus adik-adik. Nah adik-adik, setelah tahu seperti itu, Kain menjadi marah adik-adik. Dia kesal, dia sebal. Pasti cemberut ya Kak ya? Betul, dia iri hati sama Habel. Lalu Tuhan berkata seperti ini adik-adik kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dan setelah itu, Kain makin marah adik-adik. Nah adik-adik, singkat cerita, Kain kan udah marah banget nih kan. Dia cemburu adik-adik, dia iri adik-adik. Lalu Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Wah ngapain Kak? Kira-kira ngapain ya Kak ya? Bukan buat beli nasi padang ya adik-adik. Bukan ya adik-adik ya. Tapi ternyata Kain mengajak Habel ke padang. Singkat ceritanya adik-adik, ketika sudah sampai di padang, si Habel dipukul sama Kain. Tuk. Jahat banget Kak Joy. Dan Kain membunuh Habel adik-adik. Aduh. Nah adik-adik, lalu Kain kembali dan Tuhan bertemu dengan Kain. Tuhan bertanya sama Kain, Kain, adikmu Habel ada di mana? Lalu Kain menjawab dengan marah, aku tidak tahu Tuhan. Memangnya aku penjaga adikku? Lalu Tuhan marah, Tuhan mengutuk Kain dan akhirnya Kain diusir dari tempat itu. Dia harus menjadi pelarian dan pengembara ke negeri yang lain. Nah adik-adik, kita udah tahu kan kisah Kain dan Habel ini. Dan kita mau belajar sama-sama dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus mau ketika kita memberikan persembahan, kita harus dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus nggak melihat jumlah persembahan kita, tapi Tuhan Yesus mau ketika kita mau memberi persembahan, kita harus dengan hati yang benar dan sikap yang benar. Dan juga kita nggak boleh iri loh, maupun sama kakak kita, adik kita. Oke adik-adik, karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangan kita mau berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat adik-adik yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik ya Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus pimpin hidup kami sampai nanti ya Tuhan Yesus Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Minggu depan jangan lupa ikut ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.